Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 23 Mei 2021 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Teman-teman pendengar Daily Fresh Juice yang saya kasihi, saya Pastor Johannes Yandi Buntoro di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di kota Medan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Hari Raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus kepada gerejanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, bab 15 ayat 26 sampai dengan 27, dilanjutkan dengan bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku." Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dariku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dariku. Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus kepada gereja Allah, yang diwakili oleh Bunda Maria dan para rasul. Roh Kudus turun dalam bentuk bukan merpati lagi, tetapi bentuk yang lain, yaitu lidah api di atas kepala para murid. Meskipun bentuknya api, tetapi ia tidak membakar fisik para murid. Fisik itu lemah, tetapi ia tidak harus dihancurkan. Ada waktunya fisik tidak lagi berfungsi, ia akan hancur sendiri. Tetapi jiwa adalah kekal. Dan yang kekal ini yang kelak akan diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itulah ia perlu diperbaharui. Ia perlu dinaungi oleh Roh Kudus, yang datang bukan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi berkata-kata seperti yang dipesankan oleh Bapa dan Putra kepadanya. Yesus mengatakan Roh penghibur. Artinya roh ini mempunyai sifat untuk menghibur. Menghibur itu apa? Menghibur itu tidak hanya ketika orang sedang susah, kita buat dia gembira. Atau ketika orang sedang putus asa, kita buat dia punya harapan lagi. Menghibur yang demikian hanya menyenangkan sesaat saja.
Tetapi jika jiwa yang sedang lemah sudah dikuatkan, ia tidak hanya sekedar kuat, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Dan itulah yang memberikan kesaksian yang sesungguhnya, yaitu Allah beserta dengan kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang percaya Kristus pasti tidak ada susah. Kalau ada susah pun seakan-akan tidak merasa susah. Tidak bisa. Kita ini manusia yang punya perasaan. Perasaan kadang kuat, kadang lemah, kadang malah tak berdaya. Dengan mempunyai fisik, kita memang harus siap-siap untuk merasakan sakit. Tetapi sakit badan tidak akan membunuh jiwa kita. Badan kita mungkin akan mati karena sakit, karena bencana, karena dicelakai orang. Tetapi jiwa tidak akan mati hanya karena sakit. Jiwa orang mati karena ia berbuat dosa, karena ia menolak Tuhan. Terkadang kita melihat ada orang sedang susah, mengalami bencana, mungkin juga disakiti. Dan ada orang-orang yang datang menghibur mereka. Sebagian besar dari para penghibur ini berusaha menyenangkan fisik orang ini, membuat dia kembali gembira, membuat dia merasa seakan-akan penderitaannya sudah berlalu. Kita senang jika penderitaan sudah berlalu. Seringkali penderitaan dianggap sebagai suatu hukuman, maka kita ingin dia cepat berlalu. Maka ketika orang menghibur orang yang sedang berduka, seringkali menggunakan banyak kata-kata, bahkan kata-kata yang seringkali diambil dari kitab suci. Seakan-akan apa yang dikatakan kitab suci ini pasti membuat orang ini kembali bersemangat. Oh tidak. Orang yang sedang terluka itu pikirannya gelap. Kita tidak boleh menuntut orang yang sedang berpikiran gelap untuk berpikir terang. Susah. Bahkan kadang-kadang terlalu banyak kata-kata membuat orang bising, membuat orang terganggu. Kita lihat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Adakah dia minta murid-murid banyak berkata-kata bersama dia? Coba, seandainya para murid ketika Yesus sedang sedih, menghadapi penderitaan yang akan datang, menghadapi maut yang harus dihadapi seorang diri, lalu dia berserah kepada Bapa dalam ketakutan secara manusiawi. 3 murid itu lalu banyak kata-kata pada Yesus. Sudahlah, tidak mungkin engkau matilah. Sudahlah, engkau bisa bangkitkan orang mati. Nanti engkau juga bisa kalahkan musuh-musuhmu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, saya pikir mungkin mereka sudah diusir oleh Yesus. Pergi, bising saja kalian ini. Tapi Yesus hanya minta mereka berjaga-jaga bersama Yesus, menemani Yesus. Demikianlah roh penghibur. Ia tidak mengubah pikiran kita, tetapi ia memberikan semangat kepada kita supaya kita bangkit dan melakukan sesuatu. Bangkit saja tidak ada banyak gunanya. Ada banyak orang sudah ikut retret yang hebat-hebat, pembicaranya hebat, sering diundang orang, terkenal, lucu. Bersemangat setelah retret. Setelah itu buat apa? Mungkin dalam waktu singkat, semangatnya untuk berbuat sesuatu luntur, hilang entah kemana. Kita lihat ketika Roh Kudus turun atas para rasul, yang terbakar adalah semangat mereka. Semangat pada waktu mereka ketakutan, bersembunyi.
Meskipun Yesus sudah naik ke surga, sudah memberikan kuasa kepada mereka, kuasa yang begitu hebat, yang bisa mengunci dosa orang, yang bisa membebaskan dosa orang, yang bisa menyembuhkan penyakit, mengusir setan, terlalu banyak. Tapi mereka tetap ketakutan. Badan manusiawi mereka ketakutan. Tetapi ketika Roh Kudus datang, mereka menjadi bersemangat. Tapi tidak hanya bersemangat, mereka keluar dari persembunyiannya dan mereka mulai mewartakan Injil, bersaksi bagi Kristus. Bersaksi ini tidak gampang. Kalau hanya sampai di bersaksi saja, mungkin gampang urusannya. Tapi dengan bersaksi ini, mereka harus siap-siap menghadapi kematian. Karena musuh mereka akan bertambah banyak. Terutama orang-orang yang hatinya gelap. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Yesus yang mereka bunuh ternyata bangkit dan lebih memberikan kuasa lagi kepada murid-muridnya. Dulu para murid tidak punya kuasa apa-apa. Sekarang para murid berjalan saja, bayangannya kena orang sakit sembuh. Betapa ini menimbulkan ancaman besar bagi orang-orang yang menghasut rakyat untuk membunuh Yesus karena iri hati itu. Ketika Yesus sedang berduka atau sedang ketakutan, ya tidak perlu banyak omongan. Ya hanya perlu para murid hening dan mendampinginya. Hening ini adalah satu upaya atau satu kegiatan yang sulit. Lebih gampang bagi orang banyak berkata-kata daripada hening. Hening berarti, saya tahu ini tidak adil, tapi saya mau menerimanya. Saya tahu ini menyakitkan hati saya, tapi saya mau bersabar. Itu hening. Karena tidak semua perbuatan buruk orang kepada saya harus saya balas. Bahkan kalau saya membalas, seringkali akan menimbulkan sakit yang lebih hebat lagi pada diri orang lain. Kita lihat orang Katolik, gampang tidak diminta untuk berdoa hening? Tidak gampang. Lebih gampang ketika berdoa banyak berkata-kata, meskipun mungkin kata-katanya diulang-ulang, atau mungkin mulut diam, tapi dalam hati terus saja ngomong, supaya tidak tenang, supaya tidak hening, supaya tidak diam seperti orang bodoh. Bersabar memang seperti orang bodoh. Saya katakan seperti, itu tidak bodoh. Mengampuni orang memang seperti orang bodoh. Tapi di hadapan Tuhan itu tidak bodoh. Itu adalah tindakan orang yang sudah disemangati oleh Roh Kudus, sudah dihibur oleh roh kebenaran itu. Berinisiatif menolong orang yang sedang susah. Ini kelihatannya seperti orang bodoh. Lebih-lebih ketika kita menolong orang yang kemungkinan tidak bisa membalas kebaikan kita. Itu seperti orang bodoh. Tapi di hadapan Tuhan tidak pernah bodoh. Justru itu adalah hasil dari Roh Kudus yang menjiwai kita. Bagaimana kita menghidupkan jiwa kita? Yaitu kalau kita mau meninggalkan kehidupan lama kita. Misalnya kebiasaan-kebiasaan buruk. Banyak orang tahu bahwa kalau dia meninggalkan kebiasaan buruk, dia akan mendapatkan suatu hal yang baik, sesuatu yang baru dalam dirinya, yang bahkan bisa menginspirasi banyak orang. Banyak orang tahu itu, termasuk kaum berjubah. Tapi gampang tidak orang tinggalkan kebiasaan buruk? Tidak gampang. Apakah kita sungguh mencintai kebiasaan buruk kita? Tidak juga sih. Cuma kadang-kadang terlalu sombong untuk meninggalkannya. Atau kata lain,
terlalu bodoh karena tidak mau meninggalkannya. Roh yang baik dan benar sudah mengajar kepada kita bagaimana kita menghidupkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Kelak yang dilihat Tuhan adalah jiwa kita, bukan seberapa sehatnya badan kita, seberapa banyaknya badan kita berbuat sesuatu yang memberikan kebanggaan pada kita di masa lalu. Tetapi jiwa kita yang dilihat, apakah jiwa kita sungguh hidup baru. Semoga Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta juga turun atas diri kita, menjiwai kita, sehingga kita mampu membangun kehidupan yang baru, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan menyertai kita semua. Roh kebenaran senantiasa hidup bersama-sama dengan kita. Sampai pada waktunya kita harus menghadap Bapa Surgawi. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita bersama dengan keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 23 Mei 2021. Terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.